Oke. Halo teman-teman, di sini ada Bu Wati. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Titi dan Bu Anissa tentang Kerajaan Bonokeling dan Kerajaan Majapahit. Nah, Bu Wati akan melanjutkan. Jadi, di Kerajaan Bonokeling, Raja Keling memerintahkan Kitolih dan burung Garuda Endra untuk pergi ke Kerajaan Majapahit. Nah, kenapa ya Raja Keling memerintahkan Kitolih untuk pergi ke Majapahit? Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwa Raja Keling itu menyimpan kemarahan kepada Kerajaan Majapahit. Jadi, dia ingin menyerang Kerajaan Majapahit. Maka, Raja Keling memerintahkan kepada Kitolih untuk pergi. Nah, ini adalah burung Garuda Endra. Burung Garuda Endra adalah burung yang sangat besar. Dia punya 2 sayap yang lebar. Ketika terbang, pak, 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 dia mengepak-ngepak di udara. Nah, teman-teman melihat paruhnya juga kuat dan matanya juga tajam. Dan kakinya juga kuat dan cakarnya tajam juga. Nah, burung Garuda Endra inilah yang menjadi tunggangan Kitolih untuk pergi ke Kerajaan Majapahit. Nah, mereka terbang mengarungi udara yang sangat luas hingga sampai di atas Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kerajaan yang luas dan indah. Kitolih sampai terpesona melihatnya. Nah, ketika sedang terbang di atas Kerajaan Majapahit, tiba-tiba Kitolih merasa ada yang aneh. Nah, apa ya yang aneh itu? Ternyata semakin dilihat, Kerajaan Majapahit itu lama-lama menghilang dari pandangan. Begitu dilihat, tiba-tiba hilang. Kok bisa ya seperti itu? Nah, Kitolih jadi teringat bahwa Prabu Ardiwijaya dari Kerajaan Majapahit adalah seorang raja yang sakti. Dia punya kekuatan untuk memasang perangkap agar musuh-musuhnya itu tidak jadi melakukan kejahatan di Kerajaan Majapahit. Nah, itu juga yang terjadi kepada Kitolih dan burung Garuda Endra. Jadi, karena perangkap yang sudah dipasang oleh Raja Ardiwijaya, Prabu Ardiwijaya tadi, nah, Kitolih ini jadi bingung. Ketika masih menaiki punggung Garuda Endra, tiba-tiba Kitolih merasa pusing. Nah, aduh, aku lelah. Tiba-tiba aku merasa pusing dan kehilangan tenaga. Itu tidak hanya terjadi kepada Kitolih, kepada burung Garuda Endra juga seperti itu. Burung yang kuat tadi tiba-tiba menjadi lemah dan kehilangan tenaga. Nah, lama-lama mereka berputar-putar di udara sampai lemah dan kehilangan tenaga. Burung Garuda Endra merasa haus dan ingin minum, tapi dia tidak bisa menemukan sumber air. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Tadi kenapa burung Garuda Endra tidak bisa menemukan sumber air di Kerajaan Majapahit? Nah, tadi sudah diceritakan oleh Bu Anissa ya, bahwa Prabu Ardiwijaya memerintahkan kepada Gajah Mada, patihnya, untuk memerintahkan kepada penduduk agar menutup seluruh sumur. Nah, tapi masih tersisa 1 sumur yang terbuka, yaitu sumur di rumah Gajah Mada. Nah, akhirnya burung Garuda Endra melihat ada sumber air di rumah Gajah Mada yang jernih dan terkena pantulan sinar matahari. Nah, burung Garuda Endra yang sedang kehausan akhirnya menukik turun untuk menuju ke sumber air di rumah Gajah Mada. Nah, kira-kira sampai tidak teman-teman? Karena tadi kan burungnya sudah kelelahan. Nah, ternyata ketika mau turun, burung Garuda Endra itu sudah kehabisan tenaga teman-teman. Jadi dia jatuh terjerambab ke tanah. Nah, itu dimanfaatkan oleh Gajah Mada untuk menyerang burung Garuda Endra. Menyerangnya dengan apa? Dengan tombak. Jadi burung Garuda Endra itu ditombak oleh Gajah Mada. Sedih sekali ya teman-teman. Burung Garuda Endra itu akhirnya mati teman-teman. Lalu Kitolih melihat Gajah Mada masih membawa tombak. Jadi Kitolih menghunus sebuah keris. Nah, keris ini adalah keris yang dibawakan oleh Raja Keling dari Kerajaan Bonokeling. Keris ini adalah keris yang diwariskan oleh kakek Ciung Wanara kepada Raja Keling. Nah, keris itu dibawa oleh Kitolih sebagai senjata.
Tetapi karena Kitolih sudah lelah dan kehilangan tenaga, sudah lemah, jadi dia tidak punya tenaga juga untuk menyerang Gajah Mada. Nah, akhirnya Gajah Mada menang nih melawan Kitolih. Kitolih tidak berdaya di hadapan Gajah Mada. Terus Gajah Mada bertanya kepada Kitolih, "Siapa kamu? Apa tujuan kamu ke sini?" Seperti itu teman-teman. Lalu Kitolih menjawab dengan lemah, "Saya adalah Kitolih, saya adalah patih dari kerajaan Wonokeling. Saya diutus oleh Raja Keling untuk untuk mengalahkan Prabu Ardiwijaya." Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira Gajah Mada marah tidak ya? Marah ya teman-teman, karena rajanya akan dikalahkan, akan dibunuh oleh Kitolih. Nah, begitu. Tetapi karena melihat Kitolih dan burungnya sudah kalah, sudah tidak punya tenaga untuk melawan, jadi akhirnya Gajah Mada memberikan ampunan. Dia merasa iba kepada Kitolih. Akhirnya Gajah Mada hanya menangkap Kitolih, diikat dan dibawa ke hadapan Prabu Ardiwijaya. Nah, di sana akhirnya Gajah Mada menceritakan siapa Kitolih dan apa tujuannya untuk datang ke kerajaan Majapahit. Nah, setelah itu Kitolih juga menyerahkan sebuah keris yang dia bawa tadi, yaitu keris yang diwariskan oleh Ciung Wanara kepada Raja Keling. Nah, melihat keris itu, Prabu Ardiwijaya mengenali keris itu sebagai kerisnya Ciung Wanara. Nah, karena tadi burung Garuda Endra sudah dikalahkan oleh Gajah Mada, dan ada sebuah keris di situ dari Ciung Wanara. Akhirnya Prabu Ardiwijaya menamai keris itu dengan nama keris Gajah Endra, karena tadi Kitolih datang bersama Garuda Endra ke kerajaan Majapahit dan yang mengalahkannya adalah Gajah Mada. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah selesai ceritanya. Selanjutnya bagian kedua akan dilanjutkan oleh Bu Putri.